Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Ibu Kasih Pendidikan Madrasah, Ibu Hajah Mariha yang kebetulan sedang menerima tamu, yang sama-sama kami hormati Ketua KKMTS Kabupaten, Ketua KKMTS Kecamatan, Kepala MTSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Ketua KKMI Kabupaten, Ketua KKMI Kecamatan, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita bersua di dunia maya. Ketua-ketua KKM kecamatan ini berjaya di darat, laut, dan udara ya. Lagi sibuk urus-urus bos. Langsung saja ya Bapak Ibu, pelaksanaan TKA utama itu bulan April itu setelah libur itu jeda waktunya sebentar. Untuk MTS pelaksanaan tanggal 6 sampai 16 April. Untuk MI tanggal 20 sampai 30 April. Sementara untuk pengawas itu tentunya diperlukan banyak proses atau tindakan yang melibatkan dalam hal ini KKM, karena pengawas itu harus pengawas silang. Jadi pemetaannya kita bekerja sama dengan KKM kecamatan. Untuk teknis pemetaan silang tersebut, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja akan dijelaskan oleh tim teknis TKA Kabupaten Bogor, Bapak Titip Barkah. Dipersilahkan. Mohon maaf, nanti juga Bu Kasih akan memberi materi. Kita dahulukan saja yang bisa terlebih dahulu. Mangga Pak Titip. Oke. Tes ya. Kedengeran nggak Bu? Halo? Kedengeran? Halo, ya, ada. Kedengeran ya, oke ya. Oke, bentar. Ada tamu bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, kedengeran ya? warahmatullahi Coba saya wabarakatuh. gedein dulu volume ini. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
dan Nabi Ba'dah, Amma Ba'du, yang sama-sama kita hormati Kasih Pendidikan Madrasah Ibu Hajah Marlihah SPD, yang kami hormati staf CFU sekaligus koordinator pendataan TKA, MI dan MTS tahun 2026 Ibu Mulyani, dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua KKMA, MI maupun MTS di wilayah Kabupaten Bogor, serta rekan-rekan operator KKM baik dari MI ataupun dari MTS se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa melaksanakan puasa di pengunjung bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti, sampai Idul Fitri. Eh, Sedikit tadi sudah dibahas oleh koordinator terkait masalah pengawas, ya, berdasarkan hasil beberapa pertemuan antara Ketua KKM Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat, bahwasanya ada sedikit perbedaan pemetaan pengawas antara pengawas MA, MI dan MTS, ya. Kalau MA itu otomatis by system, tapi untuk jenjang MI dan MTS berdasarkan request atau permintaan dari Bapak Ibu KKM, baik itu KKMI ataupun KKMTS, bahwasanya untuk pengawas itu dipetakan oleh KKM. Nah, makanya sekarang sudah ada fitur di web TKA, itu sudah ada fitur untuk penentuan pengawas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menentukan saja pengawasnya, MI kemana, MTS misalkan contoh misalkan Kecamatan Cibinong misalkan, atau Kecamatan Luliang misalkan. Kalau MTS misalkan MTS Mualimin. Nah, nanti ngawasnya ke apa namanya, mengawasnya ke ID yang digunakan ID, ya Bapak Ibu, ya. Saya sudah buatkan link juga di apa namanya, sudah buatkan link. Bentar. Saya sudah buatkan link, nanti operator ataupun KKM ya nanti yang akan, nah ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Halo, sudah tampil ya. Nah nanti Ya. saya langsung taktis aja, nanti mungkin kait materi nanti disampaikan oleh Bu Kasih, saya secara teknisnya. Nanti ini yang mengisi ini adalah nanti KKM, bukannya lembaga, ya. Jadi nanti kami yang menentukan berdasarkan isian dari pihak KKM. Contoh misalkan wilayah Babakan Madang, misalkan kodenya P02130 Nah, ini nanti eh, lembaga MTS Walidayah ini mau diawasi dari lembaga mana? Misalkan dari Al-Muhtarom, ya, berarti di sini masukkan kode kode Al-Muhtarom, berarti P02130 Misalkan di sini yang saya isi misalkan P02130 gitu, ya. Nama sekolahnya berarti MTS Al-Muhtarom. Nah, seperti ini teknisnya nanti, ya. Linknya nanti akan di-share melalui grup ini, melalui chat grup, ya, melalui chat Zoom. Nanti seperti ini polanya. Al-Muhtaram, ya, berarti yang mengawas adalah ini, yang 055 gitu. Ya, 055. Nah, misalkan seperti ini, ya. Ini yang mengisi adalah KKM, ya, melalui operator KKM, tidak melibatkan lembaga. Karena kalau melibatkan lembaga, saya khawatir nanti apa namanya, file eh, link atau sheetnya ini nanti acak-acakan. Kadang suka macam-macam dan tambah-tambahin sheet, mungkin karena permasalahannya ngisinya mereka tidak menggunakan laptop ataupun komputer, tapi mereka menggunakan HP gitu kan. Nah, jadi sehingga apa namanya, terkadang sheetnya ini berubah-berubah gitu. Bahkan mungkin di sini ada yang ke-delete gitu, ya. Nah, nanti seperti itu untuk polanya. Adapun pengisiannya nanti ada di sini. Meskipun ini sebetulnya sudah ada yang mulai mengisi ini, karena memang ternyata fitur ini ada di lembaga nih. Mungkin nanti sampaikan saja, tidak, lembaga tidak boleh apa namanya, tidak boleh eh, Mengisi. ya, tidak boleh mengisi gitu, ya. Jangan sampai lembaga mengisi, ya. Nah, di sini ada di menu ada di menu manajemen pengawas.
Di situ ada rekomendasi sekolah terdekat. Udah muncul ya? Nah, nanti di sini tinggal milih jenjangnya MI atau MTS. Nah, nanti di sini tinggal misalkan 5001 nih wilayah mana nih, misalkan Hidayatul Islamiyah misalkan. Nah, kira-kira yang terdekat dengan Hidayatul Islamiyah di mana nih? Ya, kita bisa petakan jenjangnya MI, lalu kemudian pilih sekolahnya, sekolah mana ya. Nah, kalau bisa ini yang diambil adalah 4 digit terakhir ID-nya. 4 digit terakhir kode. Misalkan kodenya ini 5001 kita lihat. Misalkan 501 itu MI wilayah mana? 5001 kita coba lihat dulu ya. 5001. Nah, ini ada di wilayah Cibinong ya, berarti mau di 5002 yang apa namanya yang mengawas, berarti di sini di sini cari aja 50 cari yang 5 ini karena dia semuanya semua jenjang ya dinas dan Kemenak juga gitu, gitu. Jadi ada SD ada MI gitu. Jadi cari 5002 paling bawah gitu. 5002. Nah, ini nanti kami yang menentukan ya. Jadi Bapak Ibu cuma hanya ini aja. Hanya apa namanya? Hanya mengisi di Google Sheet aja gitu. Nah, misalkan ini seperti ini. Nanti ketika di save, ini otomatis nanti namanya di sini ada. Nah, ini masih bisa diedit ya. Jadi nanti yang mengawas sorry bukannya 5001 ya, sorry 5002 ya. Nah, 5002 anidromiah misalkan nanti. Save. Nah, nanti berarti nanti yang mengawas di Miss Hidayatul Islamiyah adalah Miss pengawas-pengawas dari Miss Nizomiyah gitu. Jadi dari guru-guru atau dari pengawas yang dari Miss Nizomiyah yang masih satu kecamatan. Nah, seperti itu nanti untuk ini nanti kami yang menginputkan, Bapak Ibu hanya tinggal mengisi Google Sheet ini saja ya, gitu. Oke, ada tambahan Bu, silakan. Saya tambahkan ya. Jadi di sini kenapa kita mengundang dulu Ketua KKMTS Kabupaten, Ketua KKMI Kabupaten, Kepala-Kepala Madrasah Negeri MIN dan MTSN, dan Ketua KKMI Kabupaten dan Kecamatan. Kita tekankan dulu bahwa karena nanti pemetaan oleh KKM Kecamatan, jadi KKM Kecamatan mendorong mengerahkan madrasah di wilayahnya untuk segera menyediakan pengawas, untuk disiapkan pengawas yang nanti akan disilang dengan MI lain yang agar lebih mudah di sesama kecamatan lah. Jangan nyebrang kecamatan. Kalaupun ada yang KKM atau KKMTS, KKMI atau KKMTS gabung kecamatannya, tetap yang satu kecamatan. Nah, itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi diarahkan madrasahnya untuk menyediakan pengawas TKA. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan, kriteria yang bisa jadi pengawas itu yang bagaimana? Satu, yang memang mau. Dua, yang mampu mengoperasikan laptop atau handphone dan bisa mengoperasikan Zoom nanti karena pengawasannya itu online melalui Zoom. Itu ya. Yang tentunya si pengawas ini nanti dibantu oleh proktor madrasah setempat. Itu Bapak Ibu diarahkan untuk madrasah di kecamatannya menyediakan guru atau proktor yang siap jadi pengawas ke madrasah lain. Itu tadi harus bisa mengoperasikan Zoom di handphone atau di laptop. Harus ngerti IT lah sedikit, hanya Zoom saja sih. Nanti kalau ketentuan-ketentuan pengawas kewajiban harus bagaimana nanti akan kami sharekan. Seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin juga ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan transport pengawas dan segala macam sekalian ya. Untuk TKA bisa dibiayakan dari BOS. TKA berlangsungnya bulan April, sudah cair semua kemungkinan bosnya ya kalau untuk bulan April setelah Lebaran. Jangan dulu dihabiskan buat Lebaran, masih ada buat TKA. Wah, baru Udah pakai ada di lebaran juknis, pun. maka dibaca juknisnya. Nah, nanti silakan nih Ketua KKMI Kabupaten dan Kecamatan, Ketua KKMTS Kabupaten dan Kecamatan, dan juga koordinasi dengan Kepala Madrasah Negeri, transport dan segala macam. Tentunya kami di Seksi Pendidikan Madrasah menyerahkan. Kalau untuk yang MA sebelumnya itu transport itu dari madrasah asal. Begitu Bapak Ibu. Nanti bisa kita bicarakan lagi sekarang untuk teknis menyediakan dulu yang bisa jadi pengawas untuk dikirim ke pengawas silang ke madrasah lain. Begitu Bapak Ibu. Mungkin juga Pak Titip ya sekalian ada yang mau ditanyakan untuk pengawas silang ini. Mangga kita ngobrol santai juga. Jadi intinya Ketua KKMTS Kecamatan harus siap dibantu oleh operator KKMTS dan kepala-kepala madrasah tentunya menampung siapa saja yang dikirim oleh madrasah di kecamatannya untuk jadi pengawas. Teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Titip dan nanti ada Zoom khusus operator untuk menjelaskan lebih rinci teknis pengajuan pengawas silang ini. Mangga sambil menunggu Bu Kasih juga masih ada tamu, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Bu. Mangga. Kalau untuk PIN 1 itu ke swasta apa? Siapa nih yang mau bertanya? TKB-an sih. Habib. Habib, halo. Hah? TKB-annya. Habib saya tanya. Mohon Habib. Ini ulang TKB-an. Nah, ada pertanyaan di chat room ya. Bu, Habib, Berapa Habib mau besaran nanya. transport? Mangga, kami Dikmat tidak akan menyarankan berapa. Kenapa kami mengundang Ketua KKMTS Kabupaten dan Kecamatan, Ketua KKMI Kabupaten Kecamatan, dan Kepala Madrasah Negeri, mangga dirembukan. Karena yang untuk MA kemarin juga kami hanya memberitahu teknisnya seperti ini. Untuk besarannya mangga, kalau MA kemarin kan per wilayah tuh, wilayah KKM-an 1, MAN 2. Nah, mangga ini per kecamatan, nanti mengerucut ke kabupaten. Berapa? Pastikan kalau SBM transport itu untuk kabupaten, untuk di kabupaten itu 150.000, tapi masa sih kalau sesama kecamatan sampai 150.000, rasanya tidak ya. Sesuai kemampuan, tapi juga mangga diseragamkan, mau itu per kecamatan, atau kalau misalnya mau satu kabupaten disamakan, nah itu kenapa kami mengundang Bapak Ibu untuk di Zoom ini, salah satunya itu selain teknis. Berarti ini saya untuk silang min 1 Bogor itu ke swasta apa emang ke negeri lagi, misalkan ke MTS atau apa? tapi ini masih tetap ini tuh. Ada. Halo. Halo tes. Ya, Ibu Ya, kenapa? mangga Bu Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyani yang saya hormati, teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Mohon maaf ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan.
Yang pertama tadi permasalahan untuk pengawas. Banyaknya pengawas itu disesuaikan ruang atau bagaimana? Kemudian misalnya saya ada 3 ruang, pengawasnya 3, kalau sesinya 3, apa tetap saja pengawas itu 3 orang, sesi 1 sampai ke 3 tetap aja itu begitu ya. Kemudian yang kedua mengenai transport, saya berharap karena mumpung ini perwakilan KKM pada ada, semua pada ada, kita sepakati saja di Zoom ini berapa besarannya. Karena kan itu seperti tadi, ini bukan ke tingkat kabupaten, hanya lintas kecamatan ya, Bumul begitu. Jadi baiknya ya kita sepakati berapa nih transportnya supaya nanti ketika sudah pelaksanaan tidak lagi ada yang ya saya dikasih segini dari sana, sekolah saya cuma ngasih segini dan sebagainya. Walaupun tadi apa namanya titik tekannya sesuai dengan kemampuan. Tapi insya Allah ketika sudah disepakati akan mampu semua gitu. Itu Bumul. Itu saja mungkin. Ya, Terima kasih sementara itu. kalau untuk pengawas, misal MTSN 2 ada 3 ruang, biar ya hemat dan juga enggak ribet banyak orang, berarti 3 pengawas. Minimal mengirimkan 3 pengawas, kalau boleh, kalau lebih mah enggak. Nah, karena nanti ibu membutuhkan 3 orang pengawas, ya kan? Jadi ibu juga harus mengirim 3 pengawas, atau kalau mau lebih mah enggak. Nah, nanti gimana kalau ya kan ngawasnya juga sebenarnya enggak yang capek atau ribet, yang cuman ngawasin malah di ruangan dan Zoom dengan kami penyelia dan tim penyelia. Nah, bagaimana kalau seharian nih misalnya jarangnya ada yang sampai 4 sesi, paling 2 sampai 3 sesi karena biasanya yang sore itu banyak kendala. Ya. Kalau seharian pengawasnya itu lagi. Nah, gelombang pertama, besoknya itu lagi. Nah, kecuali kalau yang si madrasah itu ada 2 gelombang. Boleh pas gelombang berikutnya ganti gitu. Ya, untuk satu untuk hemat, 2 Ya. juga pengawasannya nggak terlalu yang membutuhkan Betul. report yang itu, hanya yang mengawasi ruangan sambil memantau Zoom yang menunggu instruksi-instruksi dari kami melalui chat di Zoom tersebut. Ya, Nah, ya, ya. Kemudian Kemudian kalau untuk tadi besaran, kita gampang lah Zoom lagi nanti ya, disepakati dulu per kecamatannya. Jangan nanti Bapak Ibu nih di sini ketua KKM kecamatan, belum nanya ke anggota di wilayahnya, belum sepakat ke anggota di wilayahnya berapa masing-masing KKMTS atau masing-masing KKMI sanggupnya anggota di wilayah, nanti timbul lagi gejolak atau sebagainya. Nanti untuk itu gampang lah kita Zoom lagi. Sepakat dulu masing-masing kecamatan, masing-masing KKMI sama KKMTS kecamatan. Nanti mangga mungkin apa rapat gimana di luar, kita Zoom lagi, kita sepakati. KKMI sama MTS mau disamakan. Ya, Ibu. Bumul, satu lagi sebentar. Iya. Mengenai tadi kembali ke pengawas, banyaknya pengawas, bagaimana misalnya nih kita ada 3 ruang, terus kita mengeluarkan kan tiga pengawas. Nah, berarti sekolah yang kan dituju di Silang itu harus ada yang 3 ruang juga, begitu ya? Enggak, Ibu bisa dapat dari pengawas, misalnya Ibu MTSN 2 yang enggak pasti 3 pengawasnya dari MTS yang sama, ya gimana nanti dipetakan saja. Ya kecuali kalau memang ada yang sama-sama 3 bisa. Kalau ternyata sekolah lain paling banyak 2 madrasah lain, nanti kan satunya bisa. Makanya Ibu berarti nanti dengan KKMTS Lewiliang. Lewis Sadeng atau Lewiliang ya? Iya, Lewis Sadeng. Ya, Lewis Sadeng. Beda-beda, Lewis Sadeng nanggung. Ya, Lewis Sadeng. Nah, itu. Ya. Itu ininya. Berarti kan Ibu nanti pengawasnya dari madrasah swasta.
MTS Oke. swasta. Kalau kalau dari madrasah negeri kan terlalu jauh Bu, MTSN. Iya. Intinya intinya Berarti gitu. ongkos. Bahkan ya terkait teknis, terkait masalah pengawas, betul. Tadi sesuai ruang, Bu. Jadi misalkan Ibu ada 3 ruang, ya berarti berarti ada 3 pengawas saja yang diutus. Adapun nanti Ya, lembaga Ibu ada 2 orang mungkin dari PUI, satu lagi mungkin dari mana gitu ya. Intinya ya, menentukan bisa mengcover 3 orang begitu. Nah, terkait tadi masalah pengawas itu tidak mesti harus negeri ke swasta, tidak ya, negeri ke negeri, tapi bisa juga dari swasta gitu, Bu. ya. Betul. Masalah tadi masalah transport itu ya nanti mungkin nanti ada jum khusus Bu ya, karena kan Ya, pasti kasih khusus. kalau aliyah itu kemarin itu Ibu disepakatinya per kecamatan Ibu, jadi bisa jadi per tiap kecamatan Oh, beda-beda gitu. Karena oh, mungkin iya, iya, iya. ya Iya, setiap wilayah, Siap, setiap siap. setiap kabupaten, setiap kecamatan kan kadang-kadang beda ya Bu ya, ininya ya jumlah tergantung jumlah siswanya ya gitu. Betul. Gitu. Iya, iya. Nah, Baik, jadi baik. seperti itu Bu Siap, untuk terima kasih. sama-sama Ibu. Silakan Pak ya penilai Pak Agus dari Yamanka ya. Bagus. Nah, Siap. mungkin setelah ini mangga tuh eh, KKMTS kecamatan, KKMI kecamatan rapat. Jadi untuk transport ya, jadi jangan di Leuwi Sadeng mah segini, di Leuwi Liang segini, ya udah kan kesepakatan masing-masing. Betul. Jadi jangan jangan saling membeda-bedakan kesepakatan sesuai Jadi kesepakatan. harus sama apa biarin beda boleh kan? Iya. Ya. Nah, daripada kalau kalau Dikmat ikut-ikutan, rame yang ada. Oh iya. Ya Baik. sesuaikan dengan kondisi barangkali ya Bun ya. Nah, iya. Nah, makanya kan ketua KKM ini yang tahu kondisi madrasah di kecamatannya masing-masing. Ya, tapi kan kadang-kadang suka begini Kang, kompakin nih, saya di sini sekian, ini sekian, kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Ya, nanti untuk masalah itu nanti ada jum khusus ya. Oh, tadi Pak Titip kalau misalnya ada yang 2 gelombang, gelombang berikutnya ganti pengawas kan ya? Sebenarnya sih kalau memang tidak keberatan Kalau sih mau nggak terus-terusan apa-apa. itu kalau pengawasnya mau ya. Ya, misalkan dia gelombang 1 2 sesi, gelombang 2 2 sesi ya berarti dia juga orangnya gitu. Gitu. Karena kalau misalkan kita kalau kesepakatan di provinsi itu kemarin bukannya per sesi tapi per ruangan gitu. Dan satu ruangan itu terdiri 1:20. Jadi kalau misalkan ada ruangannya itu luas bisa mencakup 30 komputer ya berarti ada 2 pengawas begitu. Karena kan perbandingannya 1:20. 1:20 satu pengawas. Kalau misalkan di ruangan itu ada 40 berarti butuh 2 pengawas gitu. Berarti kategorinya ada 2 ruangan, bukannya 1 ruangan. Gitu ya. Makanya mumpung sekarang masih dibuka untuk pendaftaran pengawas silahkan bisa mengajukan. Cuman untuk pengawas jangan lupa dilampirkan foto pengawas. Karena kalau foto pengawas tidak dilampirkan maka tidak akan bisa disimpan settingannya gitu ya. Nah, itu urusan nanti proktor lah ya. Oke Pak Agus silakan Pak Agus. Yaman Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Yang Pak. keduanya eh, terkait dengan pengawas itu yang kita utus itu boleh tidak mapel yang sama. Artinya kan mapel yang di TKA itu kan matematis Literasi, sama literasi bahasa Indonesia ya. sama bahasa Indonesia. Satu, karena bisa bisa jadi nih kalau di aturan mah kayaknya beda ya apa nggak boleh gitu ya. Ya, Terus memang yang benar. kedua, Mm. kalau berbicara pengalaman di MA kemarin yang sudah melakukan TKA, barangkali Bu Mul bisa ngasih bocoran atau Pak Titip berapa tuh besaran transport mereka gitu. Artinya dari kita MTS juga nanti kemudian ada pertimbangan gitu, pertimbangan kisarannya gitu. Oke. Kegedean tuh kali tikanting tuh kasar sudah nama gitu. Ya. Eh, gitu terus gitu Masuk, ya masuk. itu aja dulu sementara. Menuju Ya, pelayanan. Terus ya udah itu dulu. Nanti sambil berjalan ada perkembangan nanti saya tanyakan lagi. Makasih Ibu Mu. Ya, siap Pak. Oke, mungkin nanti Bu Mul terkait masalah itu saya juga nggak tahu berapa kecamatan kemarin di Alia. Cuma terkait masalah mapel Pak, untuk pengawas itu non mapel Pak, non mapel TKA artinya bukan guru yang mengajar matematika ataupun bukan guru yang mengajar bahasa Indonesia. Itu sesuai posnya seperti itu.
Nah, jadi yang Bapak daftarkan itu ya boleh guru PAI, boleh guru bahasa Arab, boleh. Intinya non mapel yang di TKA-kan gitu. Nah, ditambah lagi kan sekarang itu kan integrasi ya Pak ya, integrasi dengan ANBK gitu. Makanya ANBK tidak tidak ada waktu yang terpisah, tapi digabungkan dengan TKA. Makanya bahasanya integrasi, ya gitu bahasanya integrasi. Jadi makanya kemarin itu ada istilahnya kalau untuk sanawiyah itu kan 45 ya, kalau untuk MI itu 30 gitu kan. Makanya yang siswanya ada 300 itu nanti ada 2 rapot nanti, ada sertifikat TKA dan ada rapot pendidikan. Nah, yang dari 300 itu nanti yang diambil secara acak itu diambil 45 gitu. Nah, sedangkan untuk MI 30 gitu. Makanya makanya nanti pelaksanaan TKA dengan ANBK itu digabung ya. Jadi tidak dalam waktu yang berbeda tapi waktu yang bersamaan. Makanya materi-materinya pun hari pertama itu materi numerasi ya. Hari keduanya materi bahasa Indonesia dan literasi gitu terkait masalah integrasi ya. Nah, mungkin terkait masalah referensi kemarin yang aliyah itu besarannya berapa? Mungkin Bu Mul bisa kasih bocoran, Ibu. Enggak tahu. Nggak tahu juga. Oh, itu tadi ya, untuk pengawas jangan guru yang mengampu pelajaran mapelnya, jangan mengawas mapelnya gitu ya. Makasih deh Itu. bocoran. Untuk besaran, Bu Mul, kalau nggak salah Pak ya, saya Titip juga nggak? karena Bentar, memang Pak, satu diserahkan lagi. ke masing-masing wilayah, diserahkan ke KKM Man 1, Man 2, Man 3, terus diserahkan lagi ke kecamatan. Tapi sih dengar bocoran sih ada yang 70, 75 sekitaran itu ya, enggak 150. Oh, siap. Yang Siap, Ya, siap. 70, 75 gitu, kalau nggak salah. Tapi saya beneran nggak Iya, iya. ikut-ikutan, kami di sini beneran nggak ikut-ikutan. Iya, iya. Hmm. Oke. Iya betul Pak Pak Agus. Titip. Saya juga ada info nih dari Man 5. Mm-mm. Kemarin Sekitar 75 katanya. 70, 75. Ya, Dari mangga Man lah 5 di Man mangga 75 dikoordinasikan katanya. Ibu Haji ya. Ya. Karena kita nggak tahu masalah kahit nominalnya gitu. Kita ngurusin masalah teknisnya. Iya, maksudnya begini Pak Titik, Mm. kalau kita tahu kemarin Man itu segitu, kita kan ada standar juga. Oh, Man Betul. segitu, kan gitu. Ya, Jangan Iya. nanti tapi kita lebih gede dari Man lagi, kan nggak bagus Iya. juga ya, gitu ya. segituan. Tuh, banyak Dan nanti Ibu nyalain kakak. apa namanya untuk yang memberikan transportnya itu dari sekolahnya langsung ya, bukan Dari sekolah asal ya, sekolah asal ya. Iya, dari betul. sekolah yang Nanti menugaskan, ketahuan. dari madrasah yang menugaskan. Ya. Ya. Ada Iya. lagi Sekolah yang yang dituju bertanya, berarti Ya, ada dia Saya- ngomong. tanya Bu, dari Ngomong. sekolah yang ketempatan, ketujuan, ngasih apa, ada Mana honor sih? atau segala macam. Yang Saya penting kan share-nya. sudah ada transport, itu mah mangga. Ngomong. Nah, diatur lagi ada yang Bentar, Pak. pas konsumsi segala macam, ya mangga disediakan oleh yang ketempatan. Ya, Kalau ngomong. udah ada transport, Pak Dokter, mungkin Pak Dokter Ya. silakan. udah cukup lah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Ada persoalan serius berkaitan dengan TKA untuk madrasah ibtidaiyah. Mm-mm. Kalau mengukurnya madrasah-madrasah yang ada di perkotaan mungkin tidak terlalu ruwet, tapi ketika yang di pedalaman saya yakin sudah ruwet. Kenapa? Karena harus mencari laptop, ya minjem laptop sono sini, ya itu juga ya persoalannya serius, ya. Tapi kalau yang di kota-kota kayak Min, Min 1, Min 2 ya sudah biasa lah, sekolah-sekolah yang sudah biasa. Dan untuk itu buat kami ini belum punya gambaran lebih serius ini berkaitan dengan bagaimana penyediaan siswa 53 dibagi 3 bahkan sampai 4 sesi, ya. Laptop yang tersedia tidak mumpuni untuk seangka katakanlah 15 gitu. Ini juga agak ya membingungkan situasi yang ada gitu. Maka mohon ya nanti biarlah urusan seperti itu menjadi urusan internal bagi kami di kecamatan masing-masing begitu. Sehingga tidak bisa dipukul rata seperti halnya ya apa yang ada yang dibicarakan sesuai dengan aturan itu. Kenapa demikian? Ya memang agak ruwet kalau di dalam itu, ya.
Kalau sekolah-sekolah tertentu kan memang sudah oke ya, ya semua ya ada fasilitasnya. Tapi yang di pegunungan sinyal tidak ada, tidak kuat, kemudian juga laptop tidak tersedia, ya agak ruwet juga untuk menangani persoalan ini. Kalau urusan biaya-biaya, saya yakin di semua kecamatan kalau di MI itu ujian dulu itu biasa-biasa aja, nggak ada keberatan kalau kaitan dengan biaya. Tapi yang jadi keberatan semuanya ini menyediakan laptop sesuai dengan jumlah atau minimal 15. Kalau siswanya lebih dari, katakanlah lebih dari 30 atau lebih dari 20. Ini mohon kiranya jadi bahan untuk kita persiapkan, kita antisipasi ya, karena persoalan ini ruwet ya. Di sisi lain juga saya berharap waktunya jangan sampai kayak kemarin MI dengan MTS itu berbarengan ya. Ketika MI dengan MTS berbarengan, maka ya agak sulit untuk mengatur mestinya laptop itu cukup menjadi tidak cukup begitu. Ya itu saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Bapak Ketua KKMI Kabupaten, terima kasih pertanyaannya, masukannya. Untuk kesiapan perangkat kan sudah ada verifikasi kesiapan perangkat bahwa setiap madrasah kesiapan perangkatnya sekian, kesiapan internetnya sekian, mampu menyiapkan ruang sekian, sudah ada suratnya di kami. Buang Dan sampel. madrasah juga sudah mengupload satu itu. Berarti sedikit banyak kurang lebih siaplah dengan adanya surat kesiapan itu. Bahkan yang merasa internet di kita parah nih, susah, perangkat kita nggak punya, bisa menumpang, ada juga yang menumpang. Nah, suratnya kita punya kopiannya semua, dan surat yang aslinya diupload oleh masing-masing madrasah di website, di akun masing-masing kesiapan. Kalau untuk perangkat dan internet dan sebagainya. Jadi sudah ada verifikasinya oleh masing-masing madrasah dan diserahkan ke kami, ditanda tangan oleh Bu Kasi. Jadi kalau sudah mengisi itu saya rasa ya siap, yang tidak siap pun bahkan menumpang ke yang memang madrasah siap. Tuh, ada juga yang menumpang banyak beberapa. Itu Pak Dokter. Jadi gini Bu Mul, tanda tangan itu baru merem Bu Mul. Iya, ya kita mah kan nerima sampai kita balik-balikin lagi nih yang benar punya komputer sekian, benar nggak? Kan kita tanya-tanya juga di sini. Ya kalau misalnya tidak siap kan harusnya menumpang atau ya itu dia kenapa konsul dengan KKM kecamatannya dulu, bisa menumpang kemana itu sebetulnya. Nah kalau untuk pelaksanaan tidak seperti kemarin Gladi, kenapa Gladi di dibarengkan MI dengan MTS karena waktu yang terbatas, sampai ada yang Gladi itu jelangnya sudah libur. Kalau ini kan sudah dipisah, MTS pelaksanaan 6 sampai 16 April, MI 20 sampai 30 April kalau untuk pelaksanaan utama. Cuman ya mungkin gabungnya MTS SMP, MI dengan SD nanti itu. Kalau untuk pelaksanaan utama. Nah, masih banyak waktu ke bulan April yang tidak siap perangkat dan segala macam. Jangankan MI dan MTS, MA pun ada yang menumpang, MA pun ada yang sewa perangkat, yang pinjam punya guru-guru yang memang punya laptop, gitu. Ada yang pakai modemnya handphone, yang penting bisa masuk, yang ada. Jangankan MI dan MTS, jangankan untuk MA pun ada yang seperti itu. Sedikit nambahkan Ibu ya. Iya. Gini Pak Dokter, terkait masalah ANBK, tadi betul memang kita memverifikasi, bahkan banyak yang salah itu. Mungkin Pak Ambon tahulah bagaimana itu. Kita edit, kita rubah karena memang ketidaktahuan lembaga terkait masalah pengisian infrastruktur ya. Sebetulnya dari pusat itu menyediakan gelombang itu sampai 4 ya. Sebenarnya ada 5 gelombang, tapi satu gelombang itu program paket gitu kan. Kemudian yang 4-nya itu untuk yang formal gitu. Nah sebetulnya kalau kita bandingkan, kalau ada 53 itu sebetulnya satu komputer itu atau satu laptop itu sebetulnya bisa untuk 16 orang ketika menggunakan
4 sesi dan 4 gelombang gitu. Jadi ketika sebetulnya kalau ada 53 sebetulnya cukup menggunakan satu gelombang 3 sesi juga cukup gitu. Sebenarnya ya, jadi makanya kenapa pusat menyediakan sampai 4 sesi dan 4 gelombang, ya tujuannya bisa mengcover siswa-siswa yang banyak. Karena kan ANBK, TKA ini kan populasi bukannya apa namanya, bukannya sampling gitu ya. Jadi kalau terkait masalah itu, kemudian untuk mode, misalkan tadi masalah jaringan internet dan sebagainya, sebetulnya itu bisa ada 3 mode sebetulnya. Yang pertama itu adalah mode daring gitu ya, yang full online. Ya memang itu pastinya bergantung kepada jaringan internet pasti. Yang kedua adalah semi online. Nah, itu bagi yang memang koneksi internet itu dibutuhkan hanya untuk sinkronisasi dan untuk rilis token dan pengiriman hasil gitu. Ada satu lagi yang memang blank spot gitu, artinya tidak ada sama sekali koneksi internet gitu kan. Nah, itu ada, cuman emang kalau itu emang request khusus nanti tokennya pun offline gitu. Tapi sejauh ini yang kita dari mulai simulasi sampai gladi tidak ada yang blank spot ya. Kecuali kalau yang menumpang itu ada. Kalau yang menumpang ada karena memang keterbatasan ya. Boleh misalkan dari jenjang MI menumpang ke MTS terdekat atau mungkin satu yayasan gitu. Nah, ya tadi sedikit masalah yang kenapa kok dibentrokin untuk gladi bersih ya. Itu karena tadi memang waktunya sangat mepet. Bahkan untuk gladi bersih pun dibuka untuk gelombang 3 tetap dibuka tanggal 16-17. Meskipun secara berdasarkan hasil kesepakatan 3 menteri ya, SKP 3 menteri tanggal 16-17 itu hari libur. Tapi tetap pihak pusdat pusat pusat pembelajaran dan ini ya apa Pusmenjar itu tetap tetap melaksanakan 16-17 ya. Tapi kalau yang tidak bisa melaksanakan 16-17 bisa dilaksanakan nanti di tanggal 30 ya. Makanya di kartu itu gelombangnya gelombang 3 tapi pelaksanaannya tanggal 9 gitu kan. Nah, itu dengan tujuan diarahkan secara sistem itu diarahkannya sebetulnya gelombang 1. Adapun ketidaktahuan lembaga yang harusnya gelombang 3 dilaksanakan di gelombang 1 bisa nanti dilaksanakan di setelah Lebaran di tanggal 30 dan 31 eh, Maret gitu 2026. Adapun hari ini hari pun besok dan hari Minggu itu khusus untuk gelombang khusus ya. Gelombang khusus itu diperuntukkan untuk paket baik itu di PKBM ataupun di PKPPS yang di bawah pesantren. Gitu ya. Jadi Pak Haji gitu Pak Haji ya. Jadi sebetulnya komputer sebenarnya nggak cukup banyak ya. Kalau kalau hitungan Pak Haji itu 53 berarti kalau dibagi 15 itu cukup tiga sesi sebetulnya. Ya 3 sesi tinggal mengambil satu gelombang juga cukup atau dua gelombang bisa. Gelombang pertamanya 2 sesi, gelombang gelombang duanya 1 sesi gitu. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau 53 masih termasuk hanya butuh sedikit komputer gitu. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Jadi perbandingannya 1:16. Jadi satu komputer bisa digunakan 16 siswa. Kayak gitu ya, Pak Haji, Pak Dokter ya. Ya, ya, ya. Ya, gitu-gitu Pak Dokter. Prinsipnya sama dengan ANBK kemarin mungkin Ya, ya. betul, betul. Cuma memang kalau TKA ini kan dia bukannya sampling 30 siswa, tapi populasi berdasarkan yang Keseluruhan ya keseluruhan siswa yang masuk ke web TKA yang sudah valid ya. Kalau misalkan dia belum masuk ke TKA ya berarti masih bermasalah ya. yang sudah ada di DNT. Nah, di DNT betul, yang sudah ada di DNS dan DNT. Karena ditarik di web TKA pun belum tentu didaftarkan gitu kan. Karena banyak juga yang tidak mendaftarkan siswanya. Karena salah apa? Karena salah pemahaman. Gitu. Memang TKA ini tidak wajib gitu. Tapi menjadi syarat khusus melalui jalur prestasi gitu di jenjang selanjutnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau saya prinsip saya TKA ini mau nilainya kurang bagus ataupun bagus itu kembali ke siswanya gitu. Kembali ke siswanya. Artinya jangan anak saya mah nggak mau melanjutkan ke negeri, saya mau ikut TKA aja gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk sekarang ya, mungkin untuk tahun depan karena tahun sekarang udah tutup pendataannya gitu. Tapi ke depannya pemahamannya seperti itu. Jadi jangan sampai ada siswa 300 tapi yang didaftarkan cuma 45 ya. Berarti sisanya kemana tuh? Nah, kalau bisa sih 300-300-nya didaftarkan gitu. Makanya sifatnya tidak wajib tapi menjadi syarat untuk ke jenjang selanjutnya melalui jalur prestasi. Oke ya, ini dari Nanggung mau bertanya nih. Silakan. Ya, ya, Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih. Izin Semuanya Komandan. harus open Positif. cam. silakan. On cam katanya. Oke. Di HP kayaknya itu Maya. Can mandi Pak Aceh. Ya. Entas di majelis, Bil. Karak hudang, iya
budak Udah. ya. Mangga, Pak Cep, silakan. Ini terkait kesiapan apa tadi TKA, ya kita harus siap gitu. Siap nggak siap harus siap, satu tuh poinnya. Yang kedua, yang saya alami ketika NBK Pak Titip khususnya nih, saya kan sinyal bagus nanggung, dibilang nggak ada juga nanggung gitu ya, namanya juga nanggung ya. Semua ya. Ya nanggung gitu, serba nanggung. Nah, yang saya alami ketika NBK, anak baru mulai lampu mati, itu ngebleduk sampai nagog sampai jam 4 sore lampu tidak nyala. Satu, itu permasalahan. Yang kedua, ketika lampu mati sinyalnya otomatis tidak ada. Harapan saya, bisa nggak sih dari Kemenag memberikan surat pemberitahuan terhadap PLN bahwa di rentang waktu tanggal sekian sampai sekian mohon tidak ada pemadaman lampu. Kalaupun ada harus ada pemberitahuan sebelumnya, kecuali gangguan bencana alam seperti itu. Saya 2 kali pernah ngalamin gangguan teknis mati lampu. Akhirnya kan mau tidak mau harus ngulang. Itu biayanya jadi double. Itu. Begitu Pak Titip. Terima kasih. Enggak, silakan sama-sama. Oke, mungkin baik kebijakan. Ibu Bumul silakan mungkin. Iya, nanti dibicarakan ya dengan pimpinan kita untuk surat tersebut. Sebetulnya bisa dari KKM atau Kamad, bisa. Tapi lebih kuat dari kantor Bu kayaknya gitu. Bisa anggap gue KKM mah. Nanti saya bicarakan dengan bila mungkin dari untuk kasus mati lampu pemadaman listrik ini, kalau persiapan juga ya untuk surat nanti akan saya koordinasikan dengan pimpinan. Tapi yang punya genset atau coba dulu masing-masing koordinasi dengan PLN setempat gitu ya. Asal mati lampu mau jumis. Soalnya itu Bumul, saya alhamdulillah 2 kali pelaksanaan NBK, 2 kali mati lampu. Bahkan yang sekali mah total dari pagi jam 9 sampai nyala itu jam setengah 5 sore. Parah. Itu kan tidak ada rencana mati lampu. Untuk mati lampu kasus yang MA kemarin ada yang pas sesi terakhir sore hujan besar 2 hari berturut-turut, MA tersebut mati lampu, tidak melaksanakan TKA yang sesi terakhir, ya susulan yang sesi terakhirnya saja. Ya gitu, mudah-mudahan sih enggak. Cuman saya nggak berharap kejadian tersebut terulang ketiga kalinya. Ya, kalau pemadaman karena mungkin ada maintenance, mungkin bisa dari surat. Kalau yang kemarin itu pemadaman karena memang hujan angin ya, petir segala macam gitu. Berarti komandan itu harus permohonan ke yang mengatur hujan ya. Ya makanya kalau karena itu ya susulan. Kalau karena maintenance nanti kita bicarakan dengan pimpinan. Cepengan tiang listrikna ku Pak Aceh. Setrum wing. Senda jepit baca lagi Bapak Ibu. Jadi terkait masalah ya, mungkin nanti dikoordinasikan dulu dengan pimpinan seperti apa, apakah nanti bentuknya rekomendasi atau bagaimana nanti teknisnya nanti apakah nanti mau melalui KKM berdasarkan surat surat pengantar dari kabupaten atau mungkin nanti kabupaten yang kita menunggu keputusan dari pimpinan ya Pak Acep ya. Oke, siap. Yang jelas wayahna deh mohon gitu biar saya bisa rada
ke kantor UPJ Lewiliangnya. Ya, Hmm. ulah para Malboyo. Iya. hayang gagah eta mah. Orang dicaangkeun ya kurang gitu. Tuh yang punya wilayah Lewiliang tuh. Oke, Bapak Ibu, Bu Kasih katanya mau masuk nih. Mungkin kita dengarkan dulu ya arahan dari Bu Kasih. Ada sedikit materi dari Bu Kasih ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuknya telat ya Pak, karena ada tamu. Bu. Jadi beberapa hal yang langsung aja ya Pak, karena memang masih ada tamu, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kegiatan TKA di bulan April nanti, di mana jenjang MTS tanggal 6 sampai 16 April dan MI 20 sampai 30 April. Yang pertama harus segera diinput adalah data pengawas, di mana hari ini yang datang kan KKM. Silahkan KKM mengusulkan pengawas silang di masing-masing kecamatan ya Pak, jangan lintas kecamatan, karena terkait pastinya transportasinya atau akomodasinya kan kalau jauh kasihan. Jadi silahkan silangnya itu masih dalam satu kecamatan perjenjang. Jadi disusun masing-masing per 20 atau 20 siswa atau dalam satu ruangan diusulkan satu pengawas. Jadi kalau ketika ada 3 sesi 3 ruangan, maka diusulkan 3 pengawas, jangan sampai kurang nanti ketika pemetaan sudah masuk sistem jadi ada kurang pengawas seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang saya harus sampaikan juga pada KKM untuk mensosialisasikan ke anggotanya terkait kepengawasan itu. Ada link untuk memetakan pengawas di tingkat kecamatan, nanti akan dimasukkan aplikasi oleh admin kabupaten. Sekalian juga Bapak Ibu, tadi ada masukan dari Bu Mulyani terkait pemadaman. Biasanya memang kalau kita kegiatan dulu UN atau ujian yang berbasis sinyal, istilahnya online atau offline yang berbasis internet, jadi mungkin atau menggunakan listrik, nanti insya Allah kami di kabupaten akan berusaha membuat surat ke di kabupaten ya. Tapi mungkin ada beberapa wilayah yang rawan pemadaman, jadi segera koordinasi juga dengan kantor cabang PLN-nya ya Pak. Dan sekalian juga hari ini kita sedang ramai-ramainya bos ya Pak, ini kan KKM. Mohon para ketua KKM meredamlah Bogor, jangan terlalu viral ya Pak. Banyak letupan, banyak apa terkait pencairan bos, memang karena di tahun ini ada perubahan bank, jadi emang ada persyaratan yang mesti dilengkapi. Jadi ketika ada kurang kan tinggal dilengkapi. Jadwal pencairan pun juga masih lama ya Pak, sampai hari Selasa kita masih pada masukan. Jadi beberapa lembaga yang tidak ada ijabnya hilang atau butuh keterangan, insya Allah kami on sampai di hari Selasa Pak. Jadi mohon para KKM diredam ya Pak, jangan sampai masuk media yang seolah-olah Bogor ini kok nggak sabar. Semua kerja kejar tayang ya Bapak Ibu, karena memang waktunya mepet. Bapak Ibu juga kemarin ketika upload LPG segala macam, kami seperti debt collector ya ke Bapak Ibu, karena memang kita kejar tayang Pak. Jadi begitu ketika ada pencairan, ya ini berarti ada sinyal baik bahwa bos akan cair gitu. Tadi beberapa kantor Bank Mandiri juga mengapresiasi, ada yang mudah, ada dan kita selalu berkomunikasi dengan PIC yang di Bogornya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, cobalah diredam. Kan bos bukan untuk lebaran ya Pak. Bos itu untuk operasional madrasah. Tekankan seperti itu. Jangan sampai ada statement belum bayar fitrah, itu kan nggak elok. Kan sangat-sangat prinsip ya Pak, ketika warga kita, kan saya kalau madrasah itu seperti keluarga ya Pak. Jadi mohon Bapak
Bapak Ibu kepada anggotanya, ikuti prosedurnya, ikuti ini insya Allah belum sampai Lebaran juga udah beres semua Pak. Sabar butuhnya, dan ketika ternyata nanti akan kita evaluasi kenapa di kita banyak hambatan, ternyata banyak ijob hilang tapi nggak lapor ya Pak. Padahal kemarin dibuka peluang ada ijob pengganti. Itu ada 65 madrasah terakomodir punya ijob pengganti. Jadi evaluasi kita itu kan sebenarnya di balik kemarin aktivasi itu banyak masukan. Jadi seperti itu. Kemudian juga terkait PIP ya Pak. Ternyata PIP Bogor sebenarnya itu berkah untuk warga madrasah ya Pak. Tahun kemarin itu hampir lebih dari 40.000 siswa kita dapat. Tapi nyatanya ketika realisasi masih banyak siswa-siswa kita yang tidak melaporkan di aplikasi kalau dia sudah mencairkan, atau siswa itu tidak mencairkan karena sudah bertika, sudah mutasikan. Padahal kan hanya tinggal mengisi link pijar ya Pak. Link pijar Jabar tinggal diisi sudah dicairkan atau belum. Jadi saya sekalian TKA memang momen tepat ini bagaimana di bulan puasa ini para ketua KKM berusaha menahan para anggotanya dari kemarahan, tebarkan kesabaran bahwa prosedur sebuah jangan sampai kami repot Bu, kan semua juga repot Pak. Apalagi kami di kabupaten mengurus lebih dari 1.600 lebih lembaga. Jadi jangan minta laporan PIP, kami lagi ngurus bos, bukan yang ngurus PIP bisa operator ya Pak. Kita tekankan kepada anggota Bapak, semua bekerja ke TKA adalah operator. Jadi kalau bos itu kan biasanya bendahara dan kepala madrasah. Jadi jangan terlalu semua dibelibetkan seolah-olah jadi berat. Kalau semua mindset kita berat akan jadi berat. Jadi mohon kepada ketua KKM kecamatan maupun KKM kabupaten, buatlah konsipitas madrasah kita bahwa kita orang-orang kuat, kita adalah orang yang bisa sabarnya lebih. Walaupun mungkin kan biasanya juga bos kan cair bulan Maret ya Pak, nggak ada Februari. Jadi kembali kepada hal-hal ada statement ganti bank. Ganti bank itu bukan wewenangnya kabupaten, Pak. Yang mengganti rekening itu adalah Kementerian Agama RI, dari mana Direktorat KSKK menetapkan di tahun ini untuk penyaluran BOS MI dan MTS adalah Bank Mandiri. Jadi patut di statement itu diterangkan. Jadi jangan ada letupan, Pak. Syukuri, ikuti prosedurnya, insya Allah nanti akan dimudahkan, akan diberkahkan pastinya. Jangan sampai di bulan puasa ini nafsu kita diumbar kemana-mana dengan tekanan yang luar biasa. Kami insya Allah standby di Kementerian Agama sampai hari Selasa, Pak. Kami nggak libur, jadi kalau butuh surat keterangan, mangga datang ke seksi pendidikan madrasah, akan kami layani. Kekurangan persyaratan apa itu, entah stempelnya atau surat keterangan atau apapun akan kita bantu. Jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu terkait TKA. Nanti jangan lupa pelaksanaannya 6-16 April untuk MTS dan MI, 20-30 April. Dan hal yang harus dilakukan pertama adalah tentang pemetaan pengawas, itu tugas KKM kecamatan untuk diusulkan nanti ke tim kami di kabupaten agar tidak ada kejauhan segala macam. Terkait biaya, kalau ketika transport yang diberikan itu adalah guru kita keluar, itu bisa diakomodir oleh bos bahwa itu transport pengawas silang TKA. Itu bisa itu Pak dalam satu kali berangkat itu per orang itu 150.000. Mangga, itu kebijakan dari mungkin masing-masing kecamatan. Kalau ini mau saya 100 aja, mangga, tapi maksimal 150.000 per orang per hari. Jadi seperti itu. Buatlah kesepakatan, kondusivitas, dan agar kegiatan TKA nanti bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Segera nanti merapat dengan tim kami, tim TKA, ada Bu Mulyani, Pak Peri, Pak Titip,
Dan Pak Sopandi, mangga silahkan berkoordinasi ketika ada hambatan atau apapun itu. Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita komunikasikan dengan baik. Demikian itu saja, saya izin pamit. Masih kembali masih ada tamu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak kasih Ibu, Bu. ya mungkin terkait tadi ada sedikit perubahan link ya, karena tadi udah dicoba katanya gagal. Udah saya share kembali di chat Zoom. Terkait link untuk pengisian, kami tunggu ya kalau bisa hari ini tuntas, biar kami bisa petakan langsung para pengawas ya, gitu. Jadi intinya, jadi nanti jangan salahkan kami ketika pengawasnya itu apa namanya jaraknya berjauhan, karena yang menentukan adalah Bapak Ibu dari KKMI. Dan mungkin nanti sebelum apa namanya sebelum final juga, sebelum dikunci tombol simpannya oleh pihak pusat, nanti kami juga akan meng-share ya, akan meng-share ke KKM, akan meng-share data pengawas yang sudah fix gitu. Ketika memang masih ada perubahan, masih bisa dikondisikan, masih bisa disesuaikan lah seperti itu. Itu ya. Terkait masalah ini ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu terkait distribusi pengawas? Adapun tadi hal-hal tambahan dari Bu Kasi terkait masalah BOS ya. Satu untuk pengawas sudah jelas ya, silahkan masih ada waktu untuk masing-masing kecamatan berembuk rapat atau mau melalui WA atau segala macam, mangga. Nanti linknya kan sudah di-share oleh Pak Titip. Dan nanti penyelia atau pengawas Bapak Ibu itu bukan saya ya, bukan kami dari kabupaten, tapi bisa jadi dari kabupaten lain atau bahkan ada yang provinsi lain. Jadi jangan, oh iya, tekankan ke pengawas, jangan foto-foto, nggak boleh selfie-selfie, nggak boleh kirim-kirim di media apapun bahwa pengawas itu sedang mengawas. Nanti kami yang kena tegur. Oke, mungkin tadi Bu Kasi ada sedikit penambahan ya terkait lini masa. Ini kita akan melaksanakan nanti di bulan April ya untuk MI, itu MTS lebih dahulu ya tanggal 6 sampai 16 April, dan SD tanggal 20 sampai 30 April ya. Lalu ini terkait dengan integrasi ya, secara level teknis pelaksanaan itu bersamaan dengan ya. Kemudian mungkin saya ngebahas kait dengan pengawasan saja. Ini terkait materinya tadi, integrasi ini yang kemarin sudah dilaksanakan ya. Yang hari pertama itu materi TKA-nya matematika. Kemudian ada di sini survei karakter. Kemudian di sini ada yang hari keduanya. Jadi satu gelombang itu 2 hari ya. Kemarin banyak yang nanya tuh di simulasi. Pak, kita bagaimana kalau cuma hari Senin aja gitu kan? Hari Selasa nggak usah gitu kan? Nah, jadi kami menyarankan itu semuanya pelaksanaannya itu sepaket ya. Satu gelombang itu terdiri dari 2 hari. Hari pertama, hari kedua ya. Hari pertama matematika, ya hari kedua sudah survei karakter. Hari keduanya bahasa Indonesia atau literasi juga apa namanya dan survei Sulingjar ya. Adapun nanti untuk Sulingjar untuk kepala sekolah dan guru itu nanti dilaksanakan di bulan, kalau tidak salah di bulan Agustus pelaksanaannya ya. Kemudian ini terkait dengan skema pengawas seperti ini ya. Tanya lemas amat. Nah, Oh, ada yang ini, saya mute dulu ya. Oke. Nah, terkait pengawas, Ada lagi Bapak Ibu sambil ngobrol santai ya. ini Sambil terkait Pak pengawas. Titip share TKA tuh petugas mana tadi? Ini jadi satu penyelia itu dari 20 pengawas. Jadi kita sebetulnya dikontrol nih, yang mengontrol itu dari pusat, dari Kanwil ya. Kalau Aliyah itu yang mengontrol itu dari perguruan tinggi negeri. Ya kalau kita dari Bandung kemarin itu kalau tidak salah dari Pajajaran ya, Unpad ya. Nah, jadi satu penyelia 20 pengawas. Nah, satu pengawas mengawasi 20 peserta. Makanya kalau tadi saya bilang di ruangan itu ada 40 ya berarti butuh 2 pengawas. Kalau di ruangan itu ada 30 ya berarti harus ada butuh dua pengawas begitu ya. Dengan pembagiannya bisa 15-15 ataupun 20-10 gitu. Nah,
Ini ya setiap ruang ujian akan diawasi oleh pengawas ruang silang. Ya, jadi nanti silang dan sudah disepakati silangnya adalah per kecamatan biar tidak terlalu jauh jaraknya gitu. Dan penyelia itu ditugaskan dari perguruan tinggi kalau untuk aliyah ya. Tapi kalau untuk MA, MTE, MI dan MTS ada kemungkinan besar dari provinsi bukan dari kami dari kabupaten ya. Nah, ini yang pastinya pengawas orang yang paham ya. Jangan sampai nanti yang dikirimkan ke kami, yang dikirimkan ke lembaga yang diawasi itu orang yang nggak paham masalah Zoom, orang yang nggak paham masalah WhatsApp ya. Khawatir gitu. Orang yang nggak paham dengan ya jangan sampai orang yang dikirimkan itu orang yang gaptek lah gitu. Karena nanti link Zoom itu akan ada di akun pengawas. Karena nanti pengawas itu punya akun masing-masing. Ya, jadi si pengawas punya akun, kemudian nanti ada link Zoom-nya, nanti dia bisa gabung di situ gitu ya. Nah, ini sudah soal mekanisme ini kayaknya seperti sebenarnya sudah didaftarkan oleh lembaga ya. Yang seperti ini nanti teknisnya ini penyelia ini ya, ini dia mengontrol 20 pengawas ya. Nanti di dalam pengawas di dalam saat ini apa namanya? Penyelia mengawasi 20 pengawas di lembaga, kemudian satu pengawas mengawasi 20 peserta gitu. Ya. Kemudian seperti ini teknisnya ya, pemantauan Zoom-nya nanti via Zoom ya. Makanya nanti disediakan di ruang pengawas itu disediakan laptop ataupun gawai ataupun handphone ya. Nah, ini penyelia melakukan tugas saat pelaksanaan secara random ya, dapat melihat kondisi ruangan pemantauan oleh penyelia. Jadi orang pusat pun memantau. Jadi saling memantau ya. Si pengawas di satuan pendidikan atau di madrasah mengawasi 20. Nah, 20 pengawas diawasi oleh penyelia, ya, penyelia pun diawasi oleh pusat begitu. Jadi saling apa namanya? Saling mengawasi berjenjang. Ya. Terkait integrasi, ini tadi nggak usah ini ya. Nah, ini tadi peserta AN adalah peserta TKA, ini juga nggak usah. Nah, ini kalau ini untuk latihan ya. Mungkin itu saja terkait masalah apa namanya? Terkait permasalahan pengawas ya dan teknisnya. Nanti ada akun masing-masing pengawas ya. Itu nanti ada di menu sini nih, di apa namanya? Di web TKA-nya. Sudah ya, Bapak Ibu tadi yang seperti dijelaskan Pak Titip akan ada penyelia. Nah, kami yang di kabupaten kota itu pendamping penyelia. Saya waktu MA itu mendampingi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka. Jadi saya nggak di Kabupaten Bogor. Punten istilahnya jangan bikin malu, jangan kudu diteriak-teriakin sampai saya lagi ngawas kabupaten lain, lagi mendampingi penyelia kabupaten lain, yang pendamping penyelia di Kabupaten Bogor tuh teleponin saya, madrasah ini belum hadir pengawasnya, madrasah ini telat pengawasnya. Waduh, kan saya juga lagi ngawasin kabupaten kota lain gitu. Jadi tolong yang berintegritas ya, yang nanti ditugaskan menjadi pengawas silang, jangan yang datangnya jangan telat, harus tepat waktu, terus harus mengerti pengoperasian Zoom di HP gawai atau di laptop, begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk teknis nanti Zoom ruangannya bagaimana, tampilannya di layar laptop atau di layar HP bagaimana, itu tugas proktor. Iya. Ibu mulai. Iya. Oke, ada yang mau tanya nih dari KKM Bogor 07 ya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Titip dan Bu Mur untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa open kamera karena kameranya rusak. Jadi ini pertanyaan saya Pak, Bu, berkaitan dengan pengawas silang. Alhamdulillah sih kemarin kan kalau untuk pemetaan di internal KKM Cibinong kan udah selesai ya. Nah terus kan tadi Pak Titip kirim link ya untuk mengisi si pengawas silang itu ya. Itu kan kita yang ngisi apa Pak Titip yang ngisi tuh? Bapak yang ngisi, nanti di websitenya kami yang ngisi. Oh gitu, berarti biar nanti saya koordinasi dengan operator kecamatan gitu ya.
yang kemarin sudah membuat itu. Dan nanti kooperator kecamatan mengisi itu. Nanti Bapak titip yang ngisi ke pusat gitu ya. Betul, yang isi di websitenya. Oke, ya udah. Betul untuk memperjelas saja sih, khawatir saya miskomunikasi. Siap. Siap, Pak Titi, Pak Nuhun. Enggak, sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari KKM Sukaraja, silakan. KKMI Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Halo. Ada lagi? Kebetulan. Silakan Pak. Ya, Sultan. Siapa ini Pak Wana? Mau ini Pak, sama mau Dan Mangga. yang tadi berkaitan dengan pemetaan pengawas. Untuk pengawas bilang ada beberapa gelombang. Coba ada yang di mute dulu Pak, entah di HP atau di laptopnya Pak, audionya Pak. Kurang jelas ya? Nanti ketabrakan. Salah satunya di mute dulu. Bapak pakai HP atau pakai laptop? Ini suara di laptop kurang bagus. Oh, pakai laptop berarti ya? Iya. Coba lagi Pak, silakan. Oh, suaranya malah nggak ada, Pak. Di unmute malah. Ya, maksud. Ada suaranya. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak, dilanjut Pak. Gak apa-apa Pak. Dengan waktunya ada gelombang 1, gelombang 3 itu akan untuk pengaturan pengawasnya. Jadi kalau misalkan satu sekolah itu membuat jadwal 2 gelombang, berarti pengawas tersebut harus mengawas 4 hari, betul-betul gitu Pak. Iya, tadi sudah dibahas di awal ya Pak ya. Jadi intinya pengawas itu per ruangan Pak. Gitu. Jika memang mau satu gelombang, 2 gelombang dengan orang yang sama juga nggak ada masalah Pak. Gitu. Jadi karena dengan pengaturan transport juga berarti pengawas tersebut mengawas selama 4 hari dan sekolah tersebut mengeluarkan pos selama 4 hari juga gitu. Iya betul. Karena kan tadi transport hitungannya per hari Pak, bukannya per sesi. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Lanjut. Dari mana nih? Udah ya. Ibu untuk yang nanti evaluasi pelaksanaan gladi, kira-kira gimana siang jadi? Untuk pelaksanaan gladi boleh ya. Operator KKM kecamatan ada waktu kan Bapak Ibu untuk kalau operator KKM kecamatannya sedikit tuh. Ya nanti ini aja nggak apa-apa. Tapi bolehlah Bapak Ibu Ketua KKM kecamatan menugaskan, nanti kami share, menugaskan operator KKM dulu ya untuk evaluasi gladi bersih kemarin. Sama operator madrasah negeri masuk lagi Zoom nanti pukul 1:30 ya, 13.30 ya. Ya. Ini on terus kayaknya. 13.30 untuk operator KKM kecamatan dan operator madrasah negeri. Kami tunggu lagi di Zoom untuk evaluasi gladi. Jadi kita nggak ngebahas materi ya, kita lebih ngebahas permasalahan kemarin gitu kan, terutama berkaitan dengan hari pertama, hari kedua, dan saya rasa hampir sama semua sih. Untuk antisipasi nanti pelaksanaan utama. Kemudian di samping itu mungkin nanti ada sedikit pembahasan terkait masalah siswa kelas akhir nanti untuk manajemen ijazah ya. Iya. Karena ini penting kita start duluan lah, jangan sampai udah masuk. Jadi kan nanti pada saat masuk kita nggak terlalu banyak permasalahannya gitu kan. Ditambah lagi nanti ada fitur-fitur baru di Perpal PD yang perlu diketahui oleh ketua KKM lah, Pak operator KKM lah gitu. Mungkin itu ya Bu, ada kalau memang tidak masih ada lagi kalau memang ada tentang lagi, pemetaan pengawas dulu ini ya khususnya. Ya, kita pemetaan pengawas dulu aja khusus. Kita jangan ngebahas teknis kemarin permasalahan di gladi ya.
biar fokus. Silakan. Kalau tidak ada sudah dulu ya atau masih ada? Sudah mau pukul 11. Wak, mau tambahan gak, Wak? Ini mantep banget. Wah, tambahan, Wak. Kata fotonya mantep banget itu kacamata. Mana orangnya? Tahun berapa itu? Mana, Wak? Ya, Bapak Ibu. Jadi sambil yang sudah mau pukul 11 ya. Untuk pengawas mangga masing-masing kecamatan memetakan berembuk tadi kriterianya integritas, mampu mengoperasikan Zoom di gawai atau di laptop. Itu ya. Untuk transport mangga diserahkan, tadi Ibu Kasih sudah menyampaikan dapat dibiayakan dari BOS, besarannya maksimal 150.000 per orang per hari. Itu maksimal, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan di masing-masing kecamatan. Dengan kondisi di masing-masing kecamatan. Kenapa kami serahkan ke KKM kecamatan? Salah satunya itu. Itu ya untuk pengawas. Untuk PIP kami mohon KKM kecamatan memberitahukan kepada madrasah di kecamatannya untuk mengisi link yang sudah saya share di grup MTS maupun di grup MI. Ditunggu. Untuk BOS, mohon seperti pesan Ibu Kasih diredam. Saya dalam sehari ditelepon sampai teleponnya itu keroyokan di loudspeaker pada teriak-teriak, Bu gimana ini Bank Mandiri? Lah kok marah-marahnya ke saya? Kata saya kan Bank Mandiri. Terus juga ada sampai yang masuk karena berita. Gini ya Bapak Ibu, masuk karena berita. Misalnya KKM kecamatan mana atau MI kecamatan mana masuk karena berita oleh pusat akan dipantau. Ini adanya di mana di Kabupaten Bogor. Emang nanti juga kami nggak ketanyaan, kok nggak bisa meredam? Begitu Bapak Ibu ya, tolong ke anggota di kecamatannya. Udah mas saya perpal bos ya Bapak Ibu juga masuk rekam berdarah-darah, perpal bos juga yang Bapak Ibu tahu kami bisa melaksanakannya dari mulai maghrib sampai ke subuh itu waktu kami verifikasi pengajuan bos. Udah cair kami masih diteriak-teriakin masalah persyaratan di Bank Mandiri. Cik atuh punten ya Bapak Ibu. Untuk pengawasan TKA kalau ada masih bertanya dikasih waktu nih sampai jam 11. Kami anggap semua KKM kecamatan sudah mengerti ya teknis pengawasan silang ini. Maksudnya harus mempersiapkan gurunya yang seperti apa, teknisnya bagaimana mendaftarkannya, tentunya peranan ketua KKM dan operator KKM di sini sangat diperlukan. Ya. Oke, itu aja mungkin ya. Udah siang juga nih. Nanti dilanjut sama operator ya. Karena kait dengan masalah teknis evaluasi TKA gladi kemarin biar nanti di gladi di pelaksanaan utama tidak ada kendala masalah lagi masalah teknis gitu. Kita masih ada waktu satu gelombang lagi, nanti gelombang tambahan ada 2 gelombang lagi ya. Gelombang 3 sama gelombang tambahan ya. Gelombang 3 tanggal 16-17 dan gelombang tambahan nanti di tanggal 30 dan 31 ya. Jadi tetap di tanggal 16-17 meskipun hari libur, kalau lembaga mau mengadakan gladi, mangga dipersilahkan. Gitu. Gitu Bu, mungkin silakan Ibu ya. ditutup ya. Baik Bapak Ibu,
kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi saya sudah sampaikan kembali pesan-pesan Ibu Kasih mengenai BOS dan PIP. Untuk TKA tentunya itu juga di TL mulai hari ini. Setelah Zoom ini silakan Bapak Ibu di kecamatan masing-masing untuk mulai memetakan pengawas TKA, pengawas silang TKA. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini dan sabar semua untuk BOS ya.